Tersangka baru, Pak. Apakah ada tersangka baru, Pak? Ya. Tersangka baru. Woi. Udah. Ini, ayo, Bapak. Jangan nampak wacana makasih. Setelah kasus pembunuhan ibu di Medan Sunggal yang diduga ditikam oleh putri kandungnya inisial SAS 12 tahun menggegerkan publik, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Selain memeriksa SAS, Polrestabes Medan juga memeriksa ayah dari terduga pelaku, sekaligus suami dari korban dan kakak kandung SAS. Pemeriksaan ini dilakukan guna mencari informasi terkait siapa pelaku utama maupun pelaku lainnya yang terlibat. Hal itu diungkapkan oleh Kanit PPA Polrestabes Medan, Ibtu Dharma Agustina, dalam keterangannya pada Jumat 12 Desember. Sebagai informasi, telah terjadi peristiwa pembunuhan di Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seorang anak perempuan kelas 6 SD inisial SAS 12 tahun diduga menjadi pelaku pembunuhan dengan menikam sang ibu sebanyak 20 kali tusukan hingga tewas bersimbah darah. Menurut keterangan sementara dari polisi, motif SAS membunuh sang ibu masih dalam tahap penyelidikan. Namun menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo Tono, berdasarkan pengakuan keluarga korban, kejadian bermula dari cekcok keluarga. Pelaku dengan inisial AS ini diduga kesal lantaran sang ibu memarahi kakaknya. Namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Dari update kasus pada Minggu 14 Desember, polisi telah melakukan proses prarekonstruksi atas kasus pembunuhan. Selama 6 jam ada sebanyak 43 adegan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Selain itu, polisi juga melakukan proses penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Woi. Udah. Ini, ayo, Bapak. Dimas, saudara dari ibu di Medan Sunggal, yang tewas dibunuh anak kandungnya siswi kelas 6 SD inisial SAS, menguak fakta baru terkait kasus pembunuhan. Dalam pernyataan tertulisnya, Dimas mengungkap sosok dari suami korban, sekaligus ayah pelaku bernama Alham, yang tak berhenti menangis pasca kasus tragis ini terjadi. Menurutnya, Alham memiliki jabatan mentereng sebagai seorang manajer di suatu perusahaan provider. Namun meskipun memiliki posisi mentereng di tempat ia bekerja, Alham dan korban bernama Faizah Soraya memiliki hubungan yang sudah tidak harmonis. Dalam 5 tahun terakhir, suami dari korban disebut sering berselingkuh dan diduga memiliki hutang. Hal ini sejalan dengan fakta mengenai Alham dan Faizah yang sudah tidak tidur sekamar lagi. Selama menjalani rumah tangga, Alham diketahui tidur di kamar lantai 2. Sementara Faizah tidur di lantai 1
bersama dua putrinya yang sudah SMA dan terduga pelaku yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dimas mengungkap bahwa keduanya sering terlibat cekcok, namun saat itu korban tidak ingin menceraikan pelaku dengan alasan dirinya adalah anak dari orang tua yang bercerai. Korban mengaku tidak ingin kedua anaknya merasakan apa yang ia rasakan sebagai korban perpisahan kedua orang tua. Sementara itu di media sosial sendiri banyak warganet yang mulai melayangkan spekulasi atas kasus ini. Mereka menduga bahwa suami dari korban memiliki kaitan dalam kasus pembunuhan. Terlebih setelah informasi yang diungkapkan keluarga soal suami korban yang kerap berselingkuh dan terlibat dalam cekcok selama 5 tahun terakhir. Woi. Udah. Ini, ayo, Bapak. Jangan nampak wacana Abang kasih. Mundur yuk. Coba aja, Mas. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, bisa. Suara. Baik, suara saya kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.